Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast horor Lorong Tengah Malam. Oke, di episode kali ini ada satu kiriman cerita dari Mas Farid. Nah, Mas Farid ini tinggalnya di salah satu kota di Jawa Barat. Dia membagikan cerita pengalaman horornya saat ia masih bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Tapi sebelum lanjut ke cerita, buat sobat LTM yang menyaksikan video ini dan belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya agar kami lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten horor di channel ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Cerita ini dialami oleh Farid di sekitaran tahun 2013. Awalnya Farid memang kerja sebagai cleaning service di sebuah kantor yang ada di Jakarta. Karena jaraknya lumayan jauh dari rumah Farid, sehari-hari dia untuk berangkat dan pulang kerja menggunakan kereta api dari Jakarta menuju Bogor. Tapi karena Farid bekerja dengan sistem outsourcing, bayaran atau gaji yang diterima Farid ini tergolong kecil di tahun 2013. Tapi tentu saja Farid sangat mensyukurinya. Terlebih karena dia juga masih fresh graduate, jadi dia nggak terlalu mempermasalahkan perihal gajinya yang tergolong kecil. Suatu hari ketika Farid pulang kerja, dia bertemu dengan teman SMP-nya yang bernama Randi. Dan ternyata si Randi ini juga bekerja sebagai cleaning service tapi di sebuah mall. Nah, mereka pun ngobrol nih berdua nih panjang lebar sampai akhirnya Randi menawarkan lowongan pekerjaan kepada Farid untuk bekerja di tempat Randi bekerja. Ya udah Rit, aku minta nomormu aja. Nanti aku hubungin kalau ada info loker di tempatku. Oh ini Ran. Akhirnya mereka pun langsung tukeran nomor tuh. Randi turun terlebih dahulu karena tujuannya lebih dekat dari rumah Farid. Mereka pun berpisah di sebuah stasiun. Singkat cerita, sekitar 1 minggu kemudian, Randi kembali menghubungi Farid. Randi mengatakan di PT tempat ia bekerja membutuhkan 1 orang lagi cleaning service. Randi juga memberikan alamat lengkap kantor pusatnya. Rit, besok kamu datang gua lamaran ya. Oh iya siap, makasih infonya bro. Nah, keesokan paginya, Farid langsung mendatangi kantor tersebut. Kebetulan juga, hari itu dia masuk shift 2 atau masuk jam 2 siang. Sampainya di sana, Farid langsung bertemu dengan seorang security dan langsung menitipkan berkas lamaran itu ke resepsionis. Katanya nanti bakal dihubungi lagi kalau berkas administrasi Mas Farid lolos kualifikasi. Dan gak pakai waktu lama, 3 hari berikutnya ada panggilan masuk di HP-nya si Farid. Tapi sayangnya, Farid yang saat itu sedang bekerja mengabaikan panggilan tersebut. Sampai akhirnya, keesokan harinya Farid kembali mendapatkan telepon. Kali ini memang bener nih dia lagi main HP. Dan langsung gercep mengangkat panggilan tersebut. Dan ternyata, telepon itu merupakan panggilan interview kerja dari perusahaannya Mas Randi tadi. Mas Farid langsung sumringah. Dan dia langsung mempersiapkan apa-apa saja yang harus dibawa pada saat interview besok paginya. Nah, sedangkan Mas Farid mengabarkan ke tempat kerja lamanya untuk izin esok hari dengan alasan sakit. Singkat cerita, proses interview pun selesai. Dan Mas Farid ini diharuskan untuk training selama beberapa hari di head office. Setelah itu akan ada tanda tangan kontrak dan penempatan area kerja. Di sini Farid sempat bingung karena dia harus training selama beberapa hari. Dia mikir gimana soal bagi waktunya. Sementara di tempat baru juga belum ada jaminan bakal diterima. Nanti malah nggak dapat dua-duanya. Akhirnya Mas Farid berkonsultasi kepada orang tuanya. Dia ngomong nih ke kedua orang tuanya. Dan dia sudah mengambil keputusan bahwa akan mengundurkan diri dari tempat kerja lamanya. Dia pun langsung menghubungi atasannya untuk memberitahukan perihal pengunduran dirinya. Sebenarnya Mas Farid juga merasa nggak enak karena atasannya ini sudah baik banget selama ini. Waktu itu atasannya pun mengerti maksud dari Farid dan mengizinkan Farid untuk resign secara mendadak. Dan keesokan paginya, Farid mulai melakukan training di hari pertamanya. Dia mulai menyapu, membersihkan lantai, sampai berlatih menggunakan mesin kebersihan yang lainnya. Singkat cerita, proses training pun selesai. Farid bersama calon pekerja yang lainnya dikumpulkan dalam satu ruangan untuk proses tanda tangan kontrak.
Tapi sayangnya untuk pembagian area kerja, Farid tidak bersama Randi di mall. Melainkan Farid ditempatkan di sebuah rumah sakit yang ada di Jakarta. Dan entah kenapa, Farid ini merasa kurang sreg untuk penempatan di rumah sakit itu. Tapi mau nggak mau dia harus menerima penempatan tersebut. Selain Farid sudah resign dari tempat kerja lamanya, terlebih dia masih ada cicilan motor yang memang harus segera dibayarkan. Hari pertama Farid bekerja di rumah sakit tersebut sama sekali nggak ada hambatan. Ya kayak lancar-lancar aja gitu. Sampai di hari-hari berikutnya, sebenarnya Mas Farid ini merasa takut karena memang banyak cerita-cerita horor di rumah sakit. Paradigmanya itu benar-benar udah, ya begitulah. Terlebih, gudang tempat penyimpanan alat-alat kebersihan seperti chemical dan juga alat-alat kebersihan yang lainnya berada di pojok bangunan dan harus melintasi koridor kamar jenazah. Dan seringkali dia merasa takut ketika melintasi lorong kamar jenazah tersebut. Hari demi hari, Mas Farid belum merasakan pengalaman horor, walau banyak cerita dari para seniornya yang mengalami kejadian-kejadian mistis di sana. Dan sampai akhirnya di suatu malam, Mas Farid mendapatkan shift malam pertamanya nih. Nah, shift malam ini berisikan 5 orang, terdiri dari 1 orang tim leader dan 4 orang cleaner termasuk Mas Farid. Jadi jam kerja shift malam itu dimulai dari jam 10 malam sampai dengan pukul 6 pagi. Farid sendiri mendapatkan tugas untuk sweeping sampah dari lantai 4 sampai ke lobi bawah. Dan ketika jam 11 malam, Farid mulai mengerjakan tugasnya. Dia dibantu oleh temannya yang kita sebut sini sebagai Pak Mardi. Jadi di setiap lantainya ada 2 blok kamar perawatan. Farid sweeping sampah di blok sebelah kiri, sedangkan Pak Mardi sweeping sampah di blok sebelah kanan. Begitu seterusnya sampai lantai ke bawah. Nah, di lantai 4 yang disebut ruangan Picu, Icu, dan Nicu, sama sekali tidak ada masalah. Barulah ketika sampai di lantai 3 atau ruang inap, Mas Farid mulai mengalami suatu keanehan. Jadi, di ruang inap itu terdapat beberapa ranjang. Masing-masing ranjang dibatasi oleh sebuah tirai berwarna hijau tua. Mulailah Mas Farid mengambil sampah ruang demi ruang tersebut. Ketika Mas Farid sedang membereskan sebuah ranjang, terdengar di ranjang sebelah ada beberapa orang berbicara. Jadi kayak macam suara geremeng-geremeng orang berbicara gitu. Mungkin sekitar 3 atau 4 orang yang berbicara di sebelahnya. Mas Farid hampir selesai membersihkan ruangan tersebut. Lalu, dari ruang sebelah, terdengar suara wanita yang memanggil namanya. Farid, nanti selesai membersihkan ruangan di sana, bersihkan yang di sini juga ya. Nah, di sini Mas Farid benar-benar merasa aneh. Loh, kenapa dia tahu namaku? Ya sudahlah, mungkin perawat yang memberitahukan. Nah, di sini Farid menjawab, "Iya Bu, sebentar ya." Ketika Farid mendekati tirai pembatas tersebut, tiba-tiba ini suasana hening dan Farid kaget ketika dia membuka tirai pembatas tersebut. Di sana ini gak ada siapa-siapa dan kamar dalam keadaan rapih seperti tidak ada kehidupan. Padahal jelas-jelas dari telinga kiri Farid ada suara perempuan yang memanggil namanya. Di sini Farid memang sedikit penakut. Dia langsung meninggalkan alat-alat kerjanya lalu berlari ke luar koridor. Setelah sampai di luar, Farid bertemu dengan Pak Mardi di koridor. Pak Mardi langsung bertanya, "Rit, ada apa Rit?" Farid di sini menjawab dia agak ketakutan dan agak gemetar juga pada saat itu. "Pak, ini nggak beres Pak. Saya dengar suara yang memanggilku, tapi yang nggak ada orangnya. Di sana tuh sepi banget Pak. Aku sangat jelas mendengar suara dari telinga kiriku, tapi ya gak ada siapa-siapa." Pak Mardi langsung meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya, mengisyaratkan untuk jangan berisik. "Yaudah, ambil alat-alatmu, nanti tak temani." Farid dan Pak Mardi langsung menuju ruang tersebut dan langsung menyelesaikan tugasnya di lantai 3 tadi. Selama kurang lebih 1 bulan, Farid tidak lagi mengalami kejadian horor. Sampai pada akhir 1 malam,
Sekitar pukul 2 dini hari sebelum jam istirahat, Farid yang bertugas mengisi handshop di masing-masing toilet di sana. Sebenarnya dia juga merasa ketakutan karena untuk menuju gudang alat-alat kebersihan, ia harus melewati koridor ruang jenazah. Pada saat itu perjalanan menuju gudang tidak terjadi apa-apa. Hanya saja sesekali Farid merasa merinding pada saat melewati depan ruang kamar jenazah tersebut. Dia langsung mengambil satu jerigen handshop dan kembali mengisi ke masing-masing toilet. Aduh, ini mau gak mau selewatin kamar jenazah itu lagi. Mana sepi banget. Farid mengumpat. Nah, karena udah benar-benar diselimuti sama rasa takut, Farid pun jalan nunduk ketika sudah sampai tepat di depan ruang kamar jenazah. Farid melihat ada satu sosok perempuan yang duduk di bangku tunggu. Jadi, di depan kamar mayit itu ada sebuah bangku kayu untuk keluarga pasien yang menunggu proses pemulasaran jenazah. Perempuan itu cuma terdiam dan pandangannya kosong ke depan. Dan sepertinya terlihat murung. Itu siapa? Orang bukan ya? Kata Mas Farid. Makin dekat sosok tersebut makin terlihat jelas. Sosok wanita yang kurang lebih berumur 20 tahunan. Berambut pirang sebahu menggunakan kaos merah dan celana jeans. Walah, alhamdulillah itu beneran orang. Tak pikir aku, alhamdulillah itu beneran orang. Aku pikir itu setan. Nah, di sini Mas Farid sedikit lega. Dia pun iseng langsung bertanya ke perempuan tersebut. Ini sih Mbak, sendirian aja. Nah, perempuan ini menjawab dengan nada datar. Iya Mas. Loh, kok mukanya cemberut gitu Mbak? Lagi nungguin apa di sini? Ini Mas, saya lagi nunggu teman saya, kata perempuan tersebut. Nah, perempuan itu pun berkata, temannya meninggal karena kecelakaan. Innalillahi, kata Mas Farid. Mas Farid sebenarnya pengen sekali menemani perempuan ini, tapi ada rasa gak enak karena suasana pada malam itu sangat sepi sekali. Ya udah Mbak, saya permisi dulu ya, gak enak masih jam kerja. Nah, ketika Farid mulai meninggalkan perempuan itu sekitar 4-5 langkah, lalu perempuan itu memanggil, Mas, kalau gak keberatan bisa temani saya. Gak lama kok, mayat teman saya sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Paling 15-20 menit lagi sampai ke sini. Loh, gak apa-apa nih Mbak, tanya Mas Farid. Perempuan itu menjawab, iya Mas, gak apa-apa. Nah, mereka pun langsung berkenalan dan ngobrol sangat asik banget nih. Nah, di satu momen, Mas Farid bertanya kepada perempuan itu, mohon maaf, itu kok ada tato ya di tangan Mbaknya? Suatu hal yang menurut Farid tabu, karena melihat perempuan dengan tato di punggung tangannya. Nah, perempuan ini menjawab, ini tato inisial nama aku Mas. Buat iseng aja karena aku bekerja di tempat hiburan. Toh ini tato namaku sendiri. Oh gitu ya. Tiba-tiba dari arah depan terdengar suara Pak Mardi memanggil. Farid. Sini, woi. Farid, sini. Nah, ada Pak Mardi ini benar-benar panik. Langsung Farid pun bangun dari tempat duduknya. Loh, ada apa Pak? Udah sini buruan. Berbarengan dengan itu, ambulan pun datang dan membawa sosok jenazah korban kecelakaan sepeda motor. Di sini Farid terbelalak kaget karena perempuan di sebelahnya itu sudah hilang entah kemana. Dan Farid melihat jelas saat jenazah itu diturunkan dari ambulan menggunakan troli. Tangan kiri mayat tersebut terjuntai ke bawah. Dan Farid masih gak percaya atas apa yang ia lihat. Ada sebuah tato dengan nama seseorang di punggung tangan mayat tersebut. Tato yang sama persis dengan tato wanita yang ia ajak bicara barusan. Nah, di sini Mas Farid langsung terkulai lemas. Berarti dari tadi dia bicara dengan orang yang sudah meninggal. Farid masih bingung, jelas-jelas itu benar. Mirip sosok manusia pada umumnya. Wajahnya juga gak pucat seperti yang digambarkan di film-film. Makanya di saat itu Pak Mardi gak berani mendekat sebelum sosok tersebut menghilang.
dan hanya berani memanggil Farid dari kejauhan. Malam itu pun selesai. Selama kurang lebih 3 tahun, Farid bekerja di rumah sakit tersebut. Memang seringkali melihat sosok-sosok hantu, mulai dari pocong, makhluk hitam besar, dan juga penampakan wanita bergaun putih. Tapi Mas Farid kayak udah biasa aja melihat hal seperti itu. Sehingga cerita, Mas Farid pun diangkat sebagai seorang SPP di perusahaan outsourcing tersebut. Sementara Randi, teman Farid yang memberikan pekerjaan, kata Mas Farid sudah resign terlebih dahulu dan memilih bekerja di restoran. Ya, kurang lebih seperti itu cerita kiriman dari Mas Farid di Jawa Barat. Semoga dapat menghibur Sobat LTM dimanapun berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.